Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lakin. Pada kelas Genesa Bahan Galian kali ini kita akan bahas tentang endapan magmatik cair. Kita akan bahas tentang dua endapan yang ada di Afrika. Yang pertama adalah endapan Bushveld dan yang kedua adalah endapan Great Dyke. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang layered mafic intrusion yang ada di Kanada dan juga di Rusia. Hari ini kita akan bahas tentang layered mafic intrusion yang ada di Afrika. Dua tipe yang unik adalah Bushveld yang ada di Afrika Selatan dan juga Great Dyke. Di Bushveld sendiri, komoditi yang muncul adalah nikel, platinum group element, tembaga dan juga kromit. Sedangkan di Great Dyke, endapan yang komoditas yang ditambang adalah PGE dan juga kromit. Kalau kita lihat distribusi dari tambang nikel dan platinum palladium yang ada di dunia, maka kita bisa lihat kedua tambang tersebut yaitu Great Dyke dan Bushveld mempunyai logo warna hijau karena keduanya adalah tambang yang mempunyai prospek PGE yang cukup tinggi. Great Dyke berada di Zimbabwe, sedangkan Bushveld berada di Afrika Selatan. Bushveld sendiri merupakan intrusi yang berlapis ataupun layered intrusion. Dia berumur 2060 juta tahun yang lalu dan ukurannya sangat besar, hampir 240 kali 350 kilo. Hampir 98% dari sumber daya kromit yang ada di dunia itu disuplai dari Bushveld. Dan kalau kita lihat, apa sih sebenarnya kromit itu? Kromit adalah spinel. Spinel ini mengandung magnesium, besi 2+, kemudian kromium, aluminium, besi 3+, yang bisa menggantikan satu sama lain. Kadar dari krom oksida itu sekitar 15 hingga 60% tergantung unsur apa yang saling menggantikan satu sama lain. Kemudian dia masih bisa mengandung adanya substitusi dari unsur nikel, titanium, seng, kobalt, dan juga mangan. Umumnya endapan kromit ini ditemukan berlapis, jadi bisa dari beberapa senti hingga sampai tebal beberapa meter. Ada 29 lapisan, kemudian di beberapa tempat dari Bushveld itu mengandung nikel yang berasosiasi dengan tembaga dan juga PGE. Ini yang membuat endapan ini bernilai ekonomis dibandingkan di Sudbury. Sekarang kita coba lihat bentuk endapan dari Bushveld. Jadi di gambar yang sebelah kiri kita bisa lihat endapan chromitite yang ada di Sungai Dwars. Bentuknya seperti zebra. Kemudian yang warna hitam ini adalah chromitite yang mengendap di Bushveld. Nah, kalau kita lihat peta geologinya di sebelah kanan, kita lihat kita fokus di warna yang hijau. Jadi yang hijau, mulai dari yang tua hingga yang muda, ini menggambarkan shoot dari chromitite dan juga PGE yang ada di Bushveld. Dari bagian atas kita akan menjumpai upper zone, kemudian ada main zone, ada daerah yang sangat prospek, yang mempunyai kadar PGE yang tinggi. Ini yang disebut sebagai Merensky Reef dan juga UG2. Kemudian semakin ke bawah, ini ada namanya critical zone, lower zone, dan marginal zone. Di Bushveld sendiri ini dibagi menjadi dua lokasi, yaitu Western Lobe, Eastern Lobe, dan kadang-kadang ada juga Northern Lobe. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi jumlah ini masih dijumpai. Tapi keterdapatan ketiga ini adalah penyumbang chromitite dan PGE yang cukup besar di dunia. Baru saja kita sudah lihat ada beberapa lapisan yang ada di Bushveld, dan kalau dilihat secara lebih detail, maka ada 3 lapisan utama yang menyumbang PGE dan juga chromitite. Yang pertama adalah Merensky Reef, yang kedua adalah Clad Reef, kemudian yang ketiga adalah UG2. Di mana Merensky ini dinamakan dari seorang geologis dari Afrika Selatan, Hans Merensky. Beliau menemukan berbagai tipe endapan yang ada di Afrika Selatan dan membuat Afrika Selatan cukup unggul di bidang pertambangan.
Di sana ada intan yang ada di Palabora, kemudian ada platinum dan kromit, serta Bushveld Igneous Complex, di mana Merensky sendiri itu menyumbang hampir 75% dari endapan platinum yang ada di dunia. Dan oh ya, saya harus sampaikan kalau di endapan platinum dan palladium, sebutan untuk lapisan pembawa PGE itu adalah reef. Kemudian kalau kita lihat di sini yang berwarna hijau, di sini ada garis-garis merah, di sini adalah letak dari Merensky Reef dan juga UG2. Ini adalah contoh lapisan chromitite yang ada di Bushveld. Di sini kita bisa lihat adanya mineral ortopyroxenit yang berwarna cerah. Kemudian yang berwarna hitam atau gelap ini adalah lapisan chromitite. Di sini ada Lg6A, ini adalah layernya. Kemudian ini juga sama. Kalau kita bandingkan, ini adalah palu geologi, maka ketebalan dari lapisan ini berkisar antara 50 hingga 70 cm. Pada lapisan yang lain, ini ada orang sebagai komparator. Lapisan ini cukup tebal dan ini terbentuk karena di bagian bawah dari Bushveld Complex ini ada sebuah pool ataupun magma yang sangat besar sekali yang dia naik ke atas membentuk kumulat, kemudian dia mengendap. Karena sudah tersaturasi, maka kromium akan lepas dari magma tersebut. Semakin ke atas, tingkat pengendapannya semakin rendah juga, dan yang akan muncul adalah lava-lava basalt yang bisa mencapai ke permukaan. Dan karena adanya perbedaan pressure dari feeder channel ini ke permukaan, maka magma akan selalu mencari daerah-daerah yang rekah sehingga kromit itu bisa naik ke permukaan. Ini adalah salah satu contoh gambar dari Merensky Reef, di mana kita bisa lihat lapisan dari yang bawah hingga yang paling atas, di mana kromit itu bentuknya warnanya hitam seperti ini. Kadang-kadang dia juga berukuran sangat besar sehingga dan berasosiasi dengan piroksen, sehingga disebut sebagai pegmatoidal piroxenit. Ini yang akan membawa nikel yang berwarna kuning dan juga tembaga sulfida. Kemudian kromit yang kaya akan platinum itu umumnya mempunyai lapisan seperti ini. Di bagian atas akan mempunyai lapisan seperti ini ataupun lapisan seperti ini. Ini adalah contoh kromit yang kaya akan platinum. Ketebalan minimum yang ekonomis untuk ditambang itu sekitar 80 cm. Gambar ini sama, ini menunjukkan skematik dari chromitite yang ada di Dwarfs River, mulai dari roof hingga ke bagian bawah. Di sana kita bisa lihat magnetic layers, kemudian ada Merensky Reef, chromitite, dan hingga paling bawah ada Pretoria series. Ketika dilihat sequence dari batuan ultra basanya, yang paling bawah itu mengandung ultramafic minerals seperti olivine. Semakin ke atas maka akan muncul augite dan juga bronzite yang merupakan piroksen serta plagioklas. Merensky Reef ada di antara kedua ini, dan ini adalah penghasil platinum dan palladium yang sangat besar di dunia. Dari Afrika Selatan kita naik sedikit ke atas ke Zimbabwe. Ini adalah intrusi yang cukup panjang, yang panjangnya hampir 500 km. Kita bisa bayangkan setengah pulau Jawa itu terisi oleh intrusi yang dengan lebar sekitar 5,8 km. Dan ini adalah intrusi yang terdiri dari batuan ultra basa yang merobos batuan samping granit. Kenapa intrusi ini bisa terbentuk? Jadi di sana sendiri ada pemekaran lantai benua, karena dia saling menjauh satu sama lain, maka akan batuan intrusi itu naik ke permukaan, di mana komposisinya adalah ultra basa yang membawa endapan PGE dan juga kromit. Dan di dalamnya walaupun besar, tetapi hanya beberapa lapisan saja yang mempunyai kromit.
Tebalnya antara 5 cm hingga 1 meter. Ini adalah The Great Dike, seperti yang saya sampaikan tadi, panjangnya sekitar 500 km. Pada beberapa sekuens dari batuan ultra basa ini, ada platinum dan juga palladium yang juga ikut terbawa bersama dengan kromit. Ini adalah beberapa lokasi penting tempat di mana dilakukan kegiatan penambangan platinum dan palladium. Kita lihat, ini adalah penampang melintang dari The Great Dike, dari penampang A hingga B. Kalau dilihat di sini, ini ada beberapa unit, yaitu ada unit 1, unit 2, unit 3, di mana masing-masing unit ini mencirikan karakteristik dari mineral tertentu. Misalkan di bagian 2, di sini ada gabbro, kemudian di lapisan bawahnya ada clinopyroxenite, dan seterusnya. Dan chromitite itu muncul di lapisan yang berwarna-warna hitam seperti ini. Dan ketebalan dari masing-masing lapisan itu bisa beberapa meter, dan juga dia selalu berada di sekuens ultra basa. Di sebelah kiri kita bisa lihat penampang dari yang bagian atas ini. Kita tahu di bagian atas ini ada sedimen. Kemudian di bagian bawahnya itu ada gabbro dan ultra basa yang memotong batuan granit dan juga skis. Sehingga kita bisa bilang ini adalah basementnya, ini adalah batuan ultra basa yang memotong, dan ini adalah covernya atau penutupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.